Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita kesehatan, dan kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat sedang bermajlis atau sedang duduk-duduk di sebuah masjid. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beberapa sahabat yang bersama beliau saat itu, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang kepada kalian salah seorang pemuda, seorang laki-laki yang merupakan calon penghuni surga." Mendengar informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian para sahabat yang bersama beliau penasaran. Kira-kira siapakah sosok sahabat, siapakah sosok pemuda yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rajulun min ahlil jannah, seorang calon penghuni surga. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang masuk ke masjid untuk menunaikan sholat, yang ternyata tidak ada satupun dari sahabat yang ikut bermajlis dengan Rasulullah tadi mengetahui pemuda tersebut. Jadi pemuda yang kata Rasulullah tadi adalah rajulun min ahlil jannah, adalah orang yang sangat biasa. Kemudian pemuda ini sholat, dan ketika menyelesaikan sholatnya pemuda ini lalu pulang. Kemudian di kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dengan perkataan yang sama, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang kepada kita semua, kepada kalian, seorang laki-laki yang menjadi calon penghuni surga Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar pernyataan ini, kemudian para sahabat bertanya-tanya dalam hatinya, kira-kira siapakah sahabat yang kata Rasulullah dia akan menjadi calon penghuni ahli surga. Lalu ternyata yang datang adalah pemuda Ansor yang kemarin dikatakan oleh Rasulullah rajulun min ahlil jannah. Pemuda ini adalah orang yang akan menjadi calon ahli surga. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengenal siapa pemuda Ansor ini. Tidak ada di antara sahabat yang pernah bertemu dengan pemuda Ansor ini. Dan di kesempatan yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bermajlis kembali dengan para sahabat, dan untuk ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, "Sayatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang kepada kalian semua seorang laki-laki, seorang pemuda yang akan menjadi calon penghuni surga. Dan kemudian para sahabat menyaksikan pemuda Ansor yang ketiga kalinya yang datang kepada masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada di antara para sahabat yang mengenali pemuda Ansor ini. Ketika Rasulullah mengatakan akan datang kepada kalian nanti seorang pemuda yang menjadi calon ahli surga, sebagian sahabat beranggapan atau berasumsi bahwa orang ini pasti ibadah atau ahli ibadah, atau orang ini mempunyai amalan yang luar biasa, atau orang ini adalah orang yang tidak pernah absen ketika berjihad dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang ini mungkin adalah orang yang ahli sholat malam, ahli tahajud dan seterusnya.
Tapi ternyata ketika datang seorang pemuda Ansor yang kata Rasulullah, rajulun min ahlil jannah, tidak ada satupun sahabat yang mengenali siapa sosok pemuda tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, lalu kemudian di antara para sahabat yang duduk dengan Rasulullah SAW ini, yang bernama Abdullah bin Amr bin As, kemudian penasaran. Kira-kira amalan apa yang diamalkan oleh seorang laki-laki ini, seorang pemuda Ansor ini, sehingga kemudian Rasulullah SAW bahkan sebanyak 3 kali mengatakan, sayatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah, bahwa pemuda tadi, laki-laki Ansor tadi adalah calon penghuni surga. Kira-kira amalan apa, ibadah apa yang dilakukan oleh pemuda Ansor ini sehingga kata Rasulullah dia menjadi calon ahli surga? Karena saking begitu penasarannya Abdullah bin Amr bin As dengan amalan pemuda tersebut, lalu Abdullah bin Amr bin As mencari cara bagaimana agar dia bisa menginap di rumah pemuda tadi, sehingga dia mengetahui amalan apakah gerangan, ibadah apakah gerangan yang dilakukan oleh pemuda ini, sehingga Rasul sebanyak 3 kali mengatakan rajulun min ahlil jannah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada pemuda ini untuk menginap selama kurang lebih 3 hari gitu ya. Karena memang batasan maksimal seseorang bertamu ke rumah orang lain itu adalah 3 hari. Abdullah bin Amr bin As mencari alasan supaya pemuda ini mempersilahkan atau membolehkan Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumahnya. Di hari yang pertama, ketika Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah lelaki Ansor ini, Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan satu amalan spesial yang dilakukan oleh pemuda ini. Ketika di malam hari, di sepertiga malam terakhir, Abdullah bin Amr bin As bangun gitu ya, untuk menunaikan sholat malam, ternyata laki-laki Ansor ini masih tertidur lelap. Di hari yang kedua pun juga demikian. Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan satu amalan yang spesial yang menyebabkan laki-laki Ansor ini kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW rajulun min ahlil jannah. Tidak menemukan amalan apapun yang spesial kecuali amalan-amalan yang wajib-wajib saja, sholat 5 waktu dan amalan-amalan biasa yang biasa kita lakukan. Dan di hari yang terakhir, Abdullah bin Amr bin As juga tidak menemukan satu amalan spesial, satu ibadah spesial yang dilakukan oleh lelaki Ansor ini, kecuali hanya amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitu penasarannya Abdullah bin Amr bin As, kemudian dia berkata kepada lelaki Ansor ini, "Falam araka ta'malu kabira 'amalin, fama alladhi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai pemuda Ansor, ketika 3 hari aku berada di rumahmu, aku tidak menemukan engkau melakukan amalan yang besar. Aku tidak menemukan engkau melakukan amalan yang spesial, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bahwa engkau nanti akan menjadi calon penghuni surga. Kira-kira amalan apa yang kau lakukan wahai pemuda Ansor? Lalu pemuda Ansor ini mengatakan, "Ma huwa illa ma ra'aita." Ya, tidak ada amalan yang spesial yang aku lakukan kecuali apa yang engkau saksikan selama kurang lebih 3 hari ketika engkau berada di rumahku ini. Lantas apakah amalan atau ibadah yang menyebabkan lelaki Ansor ini menjadi calon penghuni surga? Dia mengatakan di dalam hadis ini, "Ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wa la ahsuduhu ala khairin a'tahu Allah iyyahu." Tidak ada amalan yang spesial yang aku lakukan, tidak ada amalan yang besar yang aku lakukan, melainkan aku mempunyai kebiasaan bahwa setiap aku sebelum tidur, aku membersihkan hatiku, membersihkan jiwaku dari segala macam penyakit hati yang bisa merusak hati ini. Aku tidak memendam kebencian kepada siapapun. Aku tidak memendam
dendam kepada siapapun. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan hatiku, diriku dari perbuatan hasad, iri, dengki, yang kemudian penyakit hati inilah yang bisa merusak amalanku. Mungkin karena itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aku akan menjadi calon penghuni surga. Pemirsa rahimakumullah, itulah pentingnya tazkiyatun nufus. Pentingnya kita bagi seorang muslim, khususnya dalam ibadah Ramadan ini, untuk berusaha sekuat tenaga membersihkan hati kita, mensterilkan hati kita dari segala macam penyakit yang bisa merusak kesucian hati ini. Jangan memendam kebencian kepada siapapun. Maafkan setiap kesalahan. Jangan memendam dendam kepada siapapun. Jangan pernah kita merasa iri, dengki terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Yang itulah kemudian menjadikan hati kita bersih, dan dengan kebersihan hati inilah insya Allah kita akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang min ahlil jannah, seorang yang menjadi ahli surga, karena surga Allah Subhanahu wa taala hanya diperuntukkan bagi manusia-manusia, bagi hamba-hambanya yang senantiasa mensucikan hatinya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih, kembalilah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu ya, dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa upaya kita untuk senantiasa mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita dari segala macam penyakit hati yang merusak amal kita, yang insya Allah itu semua akan menjadikan kita sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.